the Inspirative TV channel. Meet different people with different experiences, language, culture, arts, and education. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, viewer. Saya sekarang berada di studio outdoor, Studio 17. Ya, saya bersama kameramen namanya Rizky dan juga editor namanya Bayan. Oke, lanjut. Kali ini akan kasih judul Sekapur Sirih. Ya, Sekapur Sirih itu sekilas tentang perjalanan hidup saya di masa usia kanak-kanak. Usiaku itu kehidupanku sulit banget karena aku punya saudara 12 ya. Bapakku keturunan Pakistan dan Pakistan Jawa, dan ibuku Jawa Banyuwangi. Dan aku punya saudara 6 brothers and 6 sisters, jadi 6 cewek dan 6 cowok. Jadi semuanya itu selang-seling gini ya kan, habis cewek cowok, habis cewek cowok, habis cewek cowok, kayak gitu. Itulah sekilas ya saya perjalananku waktu kecil. Aku ordinary people, I'm from the poor family ya, jadi saya orang biasa dari kehidupan yang miskin sekali, dan saya pingin sekali mendapatkan pendidikan dengan cara apapun. Saya lakukan ya, sampai saya melakukan SMP saya udah kerja, yaitu kerja asongan di penyeberangan Ketapang Gilimanuk ya. Selanjutnya aku SMA juga masih melakukan kegiatan-kegiatan kerja yang sama ya, jual handicraft kayak gitu, kerajinan tangan. Terus punya taman baca. Waktu itu taman baca namanya Ganesha ya, seperti nama penerbit buku ya. Jadi laris sekali itu taman baca aku, yaitu di situ ada komik, ada Churchill ya, cerita silat, ada cerita roman kayak Kopingho, Agatha Christie, ada Nick Carter, ada Freddy S gitu-gitu. Terus ada banyak kok itu yang novel-novel yang memang sudah difilmkan kayak gitu, seperti novelnya Maragiti, novelnya Hilman Hariwijaya kayak Lupus dan macam-macam kayak gitu. Jadi saya sendiri selain membuka taman baca itu, saya juga melahap buku-buku itu, karena saya dari buku itu saya punya semangat. Saya juga ada pembelajaran, misalnya mengupas tentang para medik itu kadang dikumpas sampai tuntas di satu novel, sampai pupus, dan terakhir ada conclusion kayak gitu. Terus pernah juga ada buku yang aku baca tentang past power syndrome ya. Past power syndrome itu orang tua atau orang yang sudah tua yang dulunya aktif, dia jadi seorang komandan tentara, terus akhirnya tiba-tiba dia pensiun kayak gitu. Akhirnya dia kena past power syndrome. Istrinya enak-enak masak disuruh siap gerak kayak gitu-gitu ya kan, padahal istrinya juga kaget juga, tapi akhirnya istrinya biasa ya kan, karena itu kebiasaan suami seperti itu, tiba-tiba nonaktif. Jadi akhirnya orang sekitarnya suruh siap gerak ya kan, suruh mandi tepat waktu ya kan, kayak gitu-gitu. Jadi itu sedikit tentang novel-novel yang pernah aku baca. Terus ada lagi Oedipus Complex ya. Oedipus Complex itu ada seorang anak ya, usianya ya, cowok ini usianya 17, menyukai figur nenek-nenek ya kan. Dia cinta sama seorang nenek yang umurnya 60, ada yang umurnya 65 kayak gitu-gitu. Kita kan pernah tahu juga kan, lihat di YouTube, lihat di cerita-cerita online, terus Facebook kayak gitu-gitu ya, tentang Oedipus Complex. Terus ada lagi banyak hal yang aku baca dan memberi inspirasi pada aku untuk jalan aku ke depan. Gimana aku harus sukses, gimana aku harus menggali kehidupan, dan selanjutnya diimbangi dengan agama. Nah, ini saya kasih judul Sekapur Sirih ya, Sekapur Sirih. Jadi pada usia-usia itu aku perjalanan hidupku itu ya, aku emang nggak pernah
nggak pernah aku kurang makan atau kurang uang, itu nggak pernah. Tapi aku juga kalau punya uang aku juga nggak boros, tapi aku juga tahu diri kapan aku harus ini memberi seseorang, kapan aku bekerja dan aku dapat uang untuk apa, kayak gitu-gitu. Aku selalu membelanjakan uangku dengan cara yang positif ya, kayak beramal kayak gitu, terus infak kayak gitu-gitu. Jadi aku jalani semua karena aku ingin ya memberi sesuatu pada agamaku, karena agamaku memberi aku seperti aku dapat uang itu sebetulnya uang itu dari Tuhan ya, bukan dari aku. Banyak orang yang kerja keras seperti aku tapi nggak dapat uang kayak gitu-gitu. Aku harus sadar itu. Dan sekarang titik tertentu aku sudah usia 50 sekarang, tapi aku sebelum usia 50 kemarin aku banyak masalah yang memang menyudutkan aku di sudut-sudut yang sulit, dan aku harus bagaimana. Akhirnya aku pergi ke suatu tempat, di suatu tempat itu aku kurang nyaman, aku pindah lagi ke tempat yang baru, aku kurang nyaman, tapi semua rata-rata itu rumah Tuhan ya, rumah Tuhan yang harus aku aku singgahi, dan aku merasa nyaman di situ. Meskipun aku nggak punya uang tapi aku bisa berabdi di situ, dengan aku bisa bisa makan, bisa berdoa, aku bisa bersyukur, aku bisa menyelami kehidupan yang dulu aku lakukan dengan secara getir, pahit kayak gitu-gitu, dan menyedihkan kayak gitu. Aku pingin semuanya berjalan ya seperti kehendakku, tapi Tuhan berkehendak lain, tapi kehendak Tuhan adalah the best for me ya kan. Akhirnya aku menemukan jawab dari apa yang aku jalani ini. Aku jalani ini dengan dengan penuh rasa syukur, dengan penuh rasa kasih sesama, dengan penuh totalitas menjalani hidup untuk kedepannya, di hari ini dan hari nanti ya, di dunia dan akhirat seperti itu. Jadi aku jalani aja. Nah, itulah tadi sekapur sirih yang aku ceritakan tentang masa kecil, masa dewasa, masa usia pertengahan. Nah, itu sekelumit tentang itu, tentang sekapur sirih. Oke. Dan aku gak bisa menjelaskan sampai klimak tentang kehidupanku. Mungkin nanti ada sekapur sirih part 2, ada sekapur sirih part 3 kayak gitu-gitu ya. Ini masih sekapur sirih part 1. I think enough for you. That's all about my content. I do apologize, and I'm really sorry if you have some mistake in my words, in my sentence, in my everything. Thank you very much. Wabillahi taufiq walhidayah. Waridha wal inayah. Baldatun thayyibatun warobun ghafur.